kamu memang harus dimarahin. Bukan saja dimarahin, tapi kamu harus dihajar. Ayo turun. Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3, Pak. Tapi Yayang nggak mau turun. Insaf dong, Bang. Lain kali, abang tuh jangan gengsi aja yang digedein. Kelakuannya dijaga. Betul. Ntar rela bener-bener masukin abang ke penjara biar tau rasa. Tapi yo, Yaya dong pakai baju bagus. Siapa yang dandanin kamu, ya? Saya. Seharusnya kamu yang melakukan ini, bukan saya. Apa maksud kamu? Dia melakukan semua ini untuk kamu. Kalau gue kayak yang lo tuduh, so what? Aku cuma butuh jawaban kamu. Iya atau tidak suka sama Yoyo. Simpel kan? Penangkapan? Penangkapan apa maksudnya, Pak? Saya nggak ngerti. Siapa yang mau ditangkap? Mau kemana? Yaya jangan ditinggal. Yaya nggak mau ibu pergi. Ibu jangan pergi. Yaya mau ikut. Ya, kamu tenang ya, sayang. Kamu ke rumah Ibu Elis minta tolong telepon bapakmu. Kamu tenang ya. Boleh saya lihat anak ibu? Bu, sebaiknya kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Bu. Kita nggak boleh terlambat, Bu. Bu, apapun yang terjadi sama anak ibu, saya akan tanggung jawab, Bu. Saya yang salah dan saya menyesal, Bu. Ibu boleh menuntut saya. Ibu. Ibu. Ibu Yaya mana? Allah masih melindungi kamu, nak. Ya, ini ibu, nak. Ini ibu. Ibu, Yaya. Yaya tadi kenapa, Bu? Kok gelap? Tadi Yoyo pingsan. Sekarang
sekarang Yoyo udah sadar. Ibu Lastri, kami melihat anak ibu tidak terjadi apa-apa. Kami harap sekarang ibu kembali ke mobil dan ikut kami ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Tapi Pak, Saya mau sama ibu nggak boleh pergi. Maaf Bu, waktu kami tidak banyak. Mari. Rasain lu. Sekarang giliran ibu lu. Ini belum seberapa karena lu nggak bisa hidup tanpa dia. Ntar giliran lu, gua akan bikin lu menderita. Permisi, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. DJ sama Manja mau nyanyi ya? Iya, ayo Tince mulai. Cintaku telah bagi dua, sayang aku telah bagi dua. Dua-dua yang ku suka, gak mau pergi. Tante Tinja, Tante Manja, ada yang penting nih. Wah aja nih. Tante Tinja, diem dong. Penting nih, gawat. Apaan sih gawat-gawat penting-penting apaan? Cintaku terbagi dua. Stop. Aduh Oleh, please deh, please ya. Tante Tinca itu sama Tante Manja lagi cari duit buat makan. Ini ganggu. Berisik! Dengerin dulu dong. Bude masuk penjara. Hah? Udah masuk penjara? Iya. Ya ampun Item, kenapa lo nggak ngomong dari tadi sih? Dari tadi gua udah ngomong. Lu apa gua sih yang budak? Yaudah deh yuk, langsung ke sana yuk, cepetan turun. Duit. Gua udah nyanyi capek-capek. Udah cepetan. Hah? Cepet, Tinca. Udah, nih gua minta kerupuk, lu bayarin ya. Bu, kerupuk. Hai sayang, nungguin ya. Sorry, jangan marah dong ya. Perginya naik mobil aku aja, oke? lo dari mana aja sih? Lama banget. Lo kan janji sama gue. Mau nemenin kantor polisi buat ngurus surat tilang. Gue gak punya SIM, gak bisa kemana-mana. Iya, aku juga tahu. Cuman kan aku ada urusan penting. Seberapa penting sih, Sandi? Handphone lo pakai dimatiin segala. Ketemu siapa sih? Ya ampun, orang nggak ketemu siapa-siapa kok. Bener deh, ini penting. Ini juga kan menyangkut hubungan kita, masa depan kita. Serius banget ngomong lo, mau kawin? Loh, memang itu kan tujuan akhir hubungan kita. Ingat Vi, apa yang aku lakuin semuanya kan buat kamu, supaya aku tuh bisa kawin sama kamu. Aku nggak peduli ngadepin siapapun dan apapun. Yang penting kamu milik aku, bukan milik orang lain. Lo lagi marah sama siapa, San? Serem banget ngomongnya kayak begitu. Emang gue lagi marah tau gak? Marah sama si lemot itu. Lihat aja. Gue habisin juga tuh orang. Saya tidak berbohong, Pak. Saya mengatakan yang sebenarnya. "15 tahun saya mengurus catering ini, Pak. Baru hari ini ada orang keracunan. Padahal saya sangat menjaga kualitas makanan saya. Karena saya tahu hanya kepercayaan orang yang bisa menjamin kelangsungan usaha saya, Pak. Sudahlah Ibu, dari tadi jawaban Ibu hanya soal makanan. Yang ingin saya tanyakan hanya pengakuan Ibu. Bapak ini bagaimana tuh, Pak? Masa saya harus mengakui apa yang tidak saya lakukan? Pak polisi kenapa sih? Kok Ibu Yoyo dimarah-marahin? Yo, jangan, Yo. Ibu nggak apa-apa. Kamu tunggu di luar aja ya. Yoyo nggak mau. Yoyo mau nemenin Ibu. Yoyo nggak mau Ibu dimarah-marahin. Yoyo mau jagain Ibu. Kenapa kamu kemari? Ayo,
Cepat keluar. Ya nggak mau. Ya mau di sini. Tidak bisa. Ini peraturan. Pak Anton, seret anak ini keluar. Dia bisa mempersulit proses pemeriksaan. Ya nggak mau. Ya mau di sini. Yoyo tenang ya. Yoyo sabar. Ibu nggak apa-apa sayang. Yoyo keluar ya. Aduh. Ada apa kamu? Jangan diganggu dong, saya lagi sibuk nih. Ada apa? Ada kabar tidak enak, Pak. Katanya istri Bapak dibawa ke kantor polisi, Pak. Istri saya ditangkap polisi. Saya kan sudah memberi penjelasan sejujur-jujurnya. Maaf, Bu. Ibu kami tahan sementara sampai ada proses penyelidikan selanjutnya. Apakah ini tidak terlalu berlebihan, Pak? Saya bukan penjahat. Pak, tolong, Pak. Lepaskan saya dari sel ini. Setidaknya sampai suami saya datang. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Ini sudah menjadi peraturan menurut ketentuan yang berlaku. Ibu kenapa sih di penjara? Ibu kenapa? Salah ibu apa? Ibu pulang sama Yaya. Ibu pulang. Yoyo tenang ya sayang. Yoyo jangan nangis. Yoyo sabar. Ke polisi kenapa sih? Kok Ibu Yaya di penjara? Ibu Yaya kan orang baik. Kenapa Ibu Yaya dijahatin? Makanya Yaya mau Ibu Yaya keluar dari penjara. Biar nanti dijelaskan semua di kantor. Sekarang ayo kita keluar. Nggak mau, Yaya nggak mau. Yaya mau nemuin Ibu Yaya. Ibu Yaya nggak boleh ditinggal di penjara. Yaya mau di sini, pokoknya Yaya nggak mau. Tanpa sebab. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo. Ada mobil. Berhenti dong. Aduh, udah hampir setengah jam nih kita nunggu di sini. Tapi nggak ada satu mobil pun yang mau berhenti. Serem kali ini. Sama Tante Tinco. Ye, sembarangan nih anak-anak, gilingan. Emangnya Tante Tince ini kuntilanak? Berisik. Duh, mana sih mobil? Ada lagi tuh. Tuh ada mobil lagi. Hai. Aduh, ya ampun, tega-tega banget sih orang. Gak tau kepanasan apa? Kita kan lagi emergency. Tince, apaan? Kayaknya kita harus ngeluarin jurus sakti deh. Kayaknya sih. Jurus apaan sih? Kadang-kadang pinter juga deh. Jurus itu tuh. Ngapain tuh bencong-bencong? Lagu-laguannya kayak topeng monyet. Baik dong, Pak. Baik dong, Pak. Berhenti. Om, kita boleh numpang kan, Om? Ganggu perjalanan gua aja lo. Kurang ajar lo. Emangnya gue monyet dilempar kulit pisang. Makan tuh. Lu aja muka lo kayak monyet. Emang kita balada kera. Benci gembel. Ngapain lo mau kutil-kutil joget-joget tepi jalan lo? Hah? Lu sangka kelakuan lo pada bagus? Hah? Kayak topeng monyet tau nggak? Bikin malu warga aja lo. Bang Baron, Apa lo?
Mance boleh minta duit nggak buat naik taksi? Kagak saban sari lo baik sama gue ya. Pasti ada maunya nih. Asal lo tahu, yang namanya Baron, image-nya kagak negatif setiap saat. Yang namanya orang butuh pertolongan, gua bantu. Apalagi perempuan cakep. Cakep gak? Cakep dong, pasti. Yang bener lo. Siapa namanya? Lo sebutin. Ya, kayak nggak jauh kayak kita sih. Yang bener lo. Iya, Bang Baron. Cakep banget ya? Ya elah, jangankan kalau yang untuk cakep, uang taksi, taksinya gue beli. Tinggal sebut, siapa namanya? Siapa yang perlu gue tolong? Kita mau ke tempat Bude Lastri. Soalnya Bude di penjara. Bude Lastri, ya di penjara. Yang bener lo. Bener Bang Baron. Di penjara? Iya. Beneran? Bener. Berapa lama? Ya mana kita tahu. Waduh. Bisa dibuat seumur hidup kagak? Biar gua sama Lela ya Habibi kagak digodain lagi ya. Kurang ajar lo kalau punya mulut lo. Apa lo? Dosa lo sama orang tua begitu. Biarin. Bang Baron itu jahat banget. Biarin. Tau gak sih? Bang Baron ya, naik delman makan pete sama kedondong. Kenapa lo? Biar abang preman, tapi jangan sekate-kate dong. Apa? Biarin aja, kita balas. Bang Baron. Pinjam duitnya dong, bukan naik taksi. Apa? Kan Bang Baron banyak duit. Bang Baron baik deh. Please. Iya Bang Apa lo kate? Blacky, lagu-laguan lo kayak makan roti sama keju tiap hari. Gua tahu sarapan lo, kue cucur mau ngolongol. Apa lo plastis, cuplis? Lagian pan lo tahu, untuk urusan si dong sampai kapan gua kagak bantu. Sekalian aja kirim ke Nusa Kambangan, biar apa lo? Biar penjara seumur hidup. Lagian lagu-laguan lo naik taksi. Lo naik angkot aja, pada mabok, pada muntah. Mau naik taksi, aduh, bayar pakai apa? Pakai daun. Ya udah, gini aja ya, Bang Baron yang terhormat. Sekarang Bang Baron mau ngasih kita ongkos taksi apa kagak? Kagak, najis gue. Bener-bener lo pelit lo. Biarin, kata apa juga lo? Ya udah kalau emang nggak mau, kita naik taksi aja. Ada taksi, ada taksi. So naik taksi. Taksi. Belagu lo. Naik taksi. Anak-anak kancil ribet. Bayar pakai apa lo? Digebukin tukang taksi biar mampus lo. Bang Baron, terima kasih ya atas semua kebaikannya. Jangan mau bang, kakak bayar tuh. Bencong dipercaya lo. Mau titip salam gak sama Pak Polisi? Jalan Bang. Ayah bang, brang-brang. Ahai, dah nih, dah. Bayar pakai apa lo? Pakai daun. Digebukin biar mampus lo. Dompet. Rezeki nomplok, kagak ngasih duit, malah dapat duit. Kayaknya ini dompet gua kenal nih, kayak dompet gue. Bukan ah. Dompet gue nih, dokat deh. Raib, banci gila. Dokat gue disikat juga. Kurang ajar lu. Reman dicopet. Gue bales lu ya. Weh, jangan lari lu. Bu, kita pulang yuk. Ibu ngapain lama-lama di sini? Tempatnya nggak enak, serem. Yo, udah ya. Yo, jangan nangis. Yo, turuti saja nasihatnya Pak Polisi. Ibu ndak apa-apa. Kalau gitu kok ibu di penjara, emangnya salah ibu apa? Kata ibu, kalau orang baik kan pasti dilindungi sama Allah. Ini hanya salah paham ya. Nanti juga ibu pasti dibebaskan. Yoyo harus percaya. Allah memberi cobaan tidak akan melebihi batas kemampuan umatnya. Yoyo masih ingat nasihat ibu. Siapa yang menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Ibu yakin Allah pasti merencanakan yang terbaik untuk kita
melalui cobaan ini. Yoyo sabar ya. Yoyo harus kuat. Iya, Bu. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Maaf Pak Polisi, maksudnya Ibu Lastri. Iya Pak, ibunya Yoyo, pengusaha catering itu loh. Yang tadi siang ditangkap polisi. Nangis. Oh, ibu catering itu ada dalam tahanan. Silakan aja jalan. Pak, Bapak ganteng deh Pak. Boleh kenalan nggak Pak? Iya Pak, itu kumis kayak ikan lele dumbo. Ngomong-ngomong, boleh lihat pistol rahasianya nggak Pak? Kamu jangan macam-macam ya. Nanti ditangkap sekalian. Ditangkap, aduh. Yo, Bude nggak apa-apa kan Yo? Iya Yo. Bude mana Yo? Ibu, Yoyo masih ditahan. Jadi ingat kita berdua, kita kan dulu pernah ditahan. Aduh, Tince apa-apaan sih? Yo, kasihan Bude ya Yo. Pasti Bude kedinginan. Iya, pasti banyak nyamuk ya. Pak Hakim, Pak Polisi, tolong lepas Bude Lastri. Kalau tidak dilepasin, nanti Yoyo menderita. Oh, berhenti dong! Gak tahu yang habis serius apa deh? Tahu. Mance kan mau ngibur Yoyo. Ya udah, maafin Tince. Maafin ya, Yo. Kamu kenapa sih, sayang? Hah? Kok gugup kayak gitu? Lu nggak ngeliat? Itu kan si Yoyo. Ngapain dia di kantor polisi? Yoyo sialan. Yola jadi tahu. Jangan-jangan dia ada masalah. Jadi penasaran. Vi, mendingan kamu nggak usah turun. Jangan deh. Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Ngomong apaan sih, San? Orang gue cuma pengen tahu. Vi, bukannya apa-apa. Kalau Yoyo terlibat kasus narkoba atau kriminal yang lain gimana? Kamu turun terus kamu terlibat. Kalau kamu jadi kambing hitam gimana? Ayo, apalagi hubungan kamu sama Yoyo kan nggak baik. Kalau dia dendam sama kamu, iya kan? Coba deh. Aduh, Yoyo. Siapa lagi sih itu perempuan? Gak tahu, gue juga. Centilan banget sih itu perempuan. Cantik sih. Jangan bilang-bilang cantik loh. Yoyo, tadi Kak Sinta abis dari rumah sakit ngelihat orang yang keracunan makanan. Syukur alhamdulillah, Yo. Nggak ada yang sampai meninggal. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Allah, semuanya selamat, nggak ada yang meninggal. Terus tadi Kak Sinta juga habis ngirim sampel makanan buatannya ibunya Yoyo supaya bisa dibawa ke lab terus diteliti. Yoyo berdoa aja, mudah-mudahan hasilnya tidak seburuk yang polisi duga, ya? Siapa tuh cewek? Kayaknya mereka udah akrab banget. Gila. Baru berapa lama nggak ketemu, dia udah deket lagi sama cewek lain. Keterlaluan. Vi, kamu nggak cemburu kan sama cewek itu? Lu ngomong apaan sih? Ada urusan apa gue cemburu sama dia? Yoyo nggak usah bingung. Pokoknya Kak Sinta akan bantuin Yoyo semaksimal Kak Sinta bisa. Pokoknya kalau perlu Yo, nanti semua pegawainya Kak Sinta kerahkan, ya? Kak Sinta punya anak buah. Emangnya Kak Sinta bos ya? Yoyo, Kak Sinta itu bukan bos.
Kak Sinta ini pengacara. Dan kebetulan Kak Sinta punya banyak pegawai di kantor untuk bantuin semua kerjaannya Kak Sinta. Pengacara? Kan kata Ibu Yoyo kan pengacara yang selalu ngebelain orang yang nggak salah ya, Kak? Iya, kalau pengacara yang baik itu memang seharusnya seperti itu. Kita mesti menolongin orang-orang yang lemah dan memang dia tidak bersalah. Bukan cuma orang-orang yang punya uang aja yang kita bela. Sekarang Yoyo kasih Sinta antar pulang ya. Yuk. Tunggu. Mau dibawa kemana sih Yoyo? Enak aja main tenteng-tenteng. Iya nih, emang Yoyo belanjaan. Sama aja. Ini Kak Sinta, teman Yoyo. Orangnya baik deh. Kak Sinta kan yang nolongin ibu. Sinta. Yuk, kita nggak kenalin yuk. Iya, yuk. Ah, lu gimana sih yuk? Kita kan friend yuk. Kita kan temen yuk. Yoyo lupa. Ini Yoyo kenalin ya. Siap, lagi-lagi Yoyo. Untung dia nggak tahu apa yang udah gue lakuin sama si lembab sama ibunya. Rasain. Udah deh, jalan-jalan deh. Bapak baru pulang dari kantor polisi. Bapak sudah tahu semuanya. Ayo keluar. Yoyo! Siapa Anda? Kenapa Anda bisa berada di rumah saya? Selamat malam, Pak. Perkenalkan, saya Sinta. Saya adalah pengacara yang akan membantu Yoyo dan ibunya keluar dari masalah. Untuk apa kartu nama ini? Saya tidak butuh jasa pengacara. Lagi pula dari mana saya dapat uang untuk membayar Anda? Anda salah alamat ini. Pak, Bapak salah pengertian. Saya menolong Yoyo dengan ikhlas. Tanpa dibayar pun saya rela. Karena tugas saya sebagai pengacara adalah menolong orang yang tidak bersalah. Kalau Anda berpikir saya butuh belas kasihan dari orang kaya seperti Anda, itu salah besar. Salah besar! Saya memang orang melarat, tapi tidak suka dimanfaatkan untuk mencari popularitas Anda. Dan ingat, walaupun saya miskin yang sering mengalah, saya juga bisa marah. Nah, sebelum kemarahan saya naik sampai ke sini, sebaiknya Anda keluar sekarang. Keluar dari rumah saya! Pak, Bapak jangan. Kok Bapak marah-marah sama Kak Sinta? Kak Sinta kan baik, jangan dimarahin dong. Kamu diam! Mau ikut campur urusan orang tua? Masuk! Ayo masuk! Ayo nggak mau. Habis Kak Sintanya dimarah-marahin. Kak Sinta kan udah ngebantuin Ibu sama Yoyo. Kak Sinta kan yang mau ngeluarin Ibu dari penjara ya Kak ya? Anak kurang ajar. Kamu mau ngelawan Bapak? Iya? Sini! Biar Bapak seret terus kalian. Maunya kamu dihajar terus. Anak kurang ajar, nggak tahu diri kamu. Nggak kurang ajar. Ampun, Pak. Anak nggak tahu diri. Berani kamu ngelawan Bapak di depan orang yang baru dikenal. Aduh, Pak, ampun. Saya sakit, Pak. Kamu rasakan ini. Nggak punya sopan santun kamu. Aduh, Bapak. Tua. Ampun, Pak. Rasa hormat itu tidak perlu dimulai dengan kekerasan, Pak. Kalau Bapak masih mau terus memukul Yoyo, saya akan laporkan Bapak ke polisi dengan aduan penganiayaan. Dan Bapak ingat, itu hukumannya sangat berat, Pak. Apa kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya? Hah? Pak, ini bukan lagi menjadi urusan rumah tangga Bapak, tapi ini sudah menjadi urusan saya. Jadi kalau saya mau lapor polisi, itu hak saya. Karena kesaksian saya dilindungi oleh undang-undang. Ini menyangkut delik aduan. Bapak mengerti? Mau bawa kemana anak saya? Hah? Berhenti! Tidak, Pak.
sebelum Bapak berjanji untuk tidak lagi menghajar Yoyo. Apa kamu bilang? Kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu? Hah? Saya mau hajar kek, mau enggak kek, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Pak, cara Bapak menghadapi Yoyo itu tidak benar, Pak. Itu hanya akan menjadikan bumerang nantinya. Kamu jangan coba-coba ngajarin saya. Saya sudah bertahun-tahun dibuat menderita sama anak ini. Tahu apa kamu? Sekarang kamu muncul seperti seorang pahlawan kesiangan. Apa-apaan kamu? Tinggalkan rumah saya, pergi kamu. Boleh, Pak. Tapi asal Bapak tahu, penderita retardasi mental seperti Yoyo ini tidak bisa dikasari, Pak. Itu hanya akan merusak mentalnya dan kemampuan kognitifnya. Jadi sebaiknya Bapak bisa menggali potensi yang ada pada diri Yoyo. Karena pada dasarnya, Pak, setiap manusia itu mempunyai kelebihan. Ah, diam kamu. Tahu apa kamu dengan anak saya? Hah? Tahu apa? Mungkin saya memang lebih tahu banyak tentang Yoyo daripada Bapak. Karena hampir seluruh hidup saya habiskan untuk bergaul dengan orang yang seperti Yoyo ini, Pak. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Bapak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Bapak tadi. Karena saya bisa bertindak atas nama hukum, Pak. Selamat malam, Pak. Besok kita ketemu di kantor polisi. Yo, nggak ada lagi yang perlu kamu takutin ya. Yoyo di rumah aja. Besok Kak Sinta jemput untuk bisa bebasin ibu. Ya. Makasih ya, Kak. Kak. Kak Sinta, baik ya, Pak? Kok Bapak nggak bilang terima kasih sama Kak Sinta? Ah, makasih, terima kasih. Makasih ya, Kak. Ya udah, Kak Sinta pulang ya. Nah. Mana malingnya, Non? Malingnya mana? Maling apaan? Lo gimana sih? Tadi gue bilang apa? Lo nemenin gue nonton TV kan? Kenapa lo jadi tidur? Lo mentang-mentang nyokap lagi keluar negeri. Kerjaan lo tidur mulu. Habis si Non stres terus. Ya aja mau bobo ya. Siapa yang stres? So tau lo, Ja. Nah, itu buktinya lihat. Nah, snack berantakan begitu. Ngemil melulu. Ntar kalau badannya mekar baru tahu. Non, daripada Non stres mikirin si Yoyo, mendingan temuin aja si Yoyo. Bilang dia sama dia, I love you. Nggak usah gengsi, Non. Apa? Lo bilang apa, Ja? Gue harus samperin tuh orang dan bilang kalau gue cinta sama dia? Gitu? Iya. Lo udah gila ya? Dapet ide dari mana lo? Dari tadi. Gue serius. Lo tuh nggak bisa sembarangan ngomong, Ja. Kalau kedengeran Sandi, urusannya bisa gawat. Ngerti nggak? Ya, si nyogeblek masih diarepin. Non, Jaja nih kenal sama si Non dari masih ditimang-timang sama Mapro, masih bayi. Makanya Jaja tahu isi dalam hatinya si Non. Non Pio kan masih cinta sama Yoyo kan. Tapi dari dulu, lo tuh suka so tau. Sebel gue ngomong sama lo. Menyambung. Ya Allah, hari ini Yoyo lagi sedih. Sedih sekali. Ibu Yoyo kena musibah. Ibu Yoyo ditangkap. Padahal Yoyo tahu Ibu Yoyo nggak salah. Kenapa ya kok Kak polisi nangkep Ibu Yoyo? Ya Allah, kata Ibu, Yoyo harus bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah mau ngebebasin Ibu Yoyo. Ya Allah, Yoyo mau berdoa untuk keselamatan Ibu.
Rabbil firli wali walidaya warham umma kama robayani sogiro. Amin. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo. Assalamualaikum, Ibu. Yoyo. Bu, Yoyo bawain Ibu baju ganti, terus bawain selimut, sama bawain jaket buat Ibu ganti baju, biar Ibu nggak kedinginan ya. Tapi habis itu jaketnya dipakai biar Ibu nggak masuk angin ya. Terima kasih, Nak. Kamu sayang sekali sama Ibu. Habis Ibu juga sayang sama Yoyo. Yoyo juga harus sayang sama Ibu. Kan kata Ibu, kalau anak berbakti bisa masuk surga. Anak pintar. Ibu sampai kapan sih di sini? Karena Ibu juga nggak tahu sampai kapan Ibu di sini. Kok gitu sih? Emangnya Ibu salah apa? Ibu kan nggak salah. Kadang-kadang hukum manusia itu sulit diterka, Nak. Kita harus siap untuk menerima kenyataan yang terpahit. Ibu ngomong apa sih, Yoyo? Yoyo nggak ngerti ya. Maksud Ibu, kamu harus siap kalau Ibu tidak bisa pulang dalam waktu dekat ini. Kamu udah harus siap untuk hidup mandiri. Kamu harus sudah bisa mengurus diri kamu sendiri. Juga mengurus catering Ibu. Jangan sampai pelanggan-pelanggan kita kabur, yo. Karena untuk saat ini, itu merupakan sandaran terbesar hidup kita. Nanti Ibu akan tulis surat untuk Ibu Eis supaya bantu kamu ya, Nak ya. Jadi maksudnya Ibu nggak bisa pulang ke rumah sama Yoyo, iya? Kamu harus tabah, Nak. Kamu harus banyak-banyak berdoa. Karena untuk saat ini hanya doa yang bisa membantu Ibu keluar dari sini. Memohon, minta pada Allah supaya Ibu cepat dilepaskan dari semua fitnah ini. Tapi Yoyo kan nggak mau ditinggal sama Ibu. Yoyo mau Ibu pulang, pokoknya Ibu pulang. Yo, jangan gitu. Yoyo harus kuat. Jangan nangis. Karena tangisan itu kan nggak bisa menyelesaikan masalah. Anak Ibu jangan cengeng dong. Ini kan kenyataan. Ini cobaan yang harus kita hadapi. Kalau gitu, ya Yoyo aja deh yang di penjara, Ibu. Ibu yang keluar. Nanti Yoyo mau bilang sama Kak Polisi ya. Kak Polisi, Ibu Yoyo yang keluar, Yoyo yang di penjara aja, gitu. Kak Polisi! Yo, jangan begitu, jangan begitu. Nanti kamu dimarahi. Biarkan saja polisi itu melakukan tugasnya. Tugas kamu adalah berdoa untuk Ibu. Tapi Ibu pulang, Yoyo mau Ibu pulang. Yoyo nggak mau tinggal. Yo, jangan. Nanti hukuman Ibu bisa ditambah berat loh. Pokoknya Ibu harus pulang sekarang, Yoyo. Yoyo nggak mau Ibu di sini. Yoyo nggak mau. Pokoknya Yoyo mau Ibu pulang. Pokoknya Ibu harus pulang. Yoyo nggak mau.
Kan kata ibu kalau anak berbakti bisa masuk surga.